bagian ini aja Ustaz ya, yang dicantolin di sini, taruh sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Kita kembali melanjutkan kajian fikih waris, yang mana sekarang masuk pada halaman 21 ya, tentang ashabul furud. Istilah-istilah yang ada di dalam ilmu waris yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rukun, syarat, dan sebab ya. Sekarang kita masuk pada materi tentang
bagian-bagian, tapi di sini tidak dirincikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya yang akan kita bahas secara rinci siapa saja ahli waris, bagian-bagiannya. Sepertinya di sini ada yang tertinggal penulis ya. Tapi nanti ada gambarnya, ada gambar serta syarat-syaratnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas lebih rinci. Nah, kita masuk pada halaman 21, Ashabul Furud Sababiyah. Jadi seperti yang sudah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya bahwa sebab saling mewarisi itu ada yang disebabkan karena pernikahan. Kemudian yang kedua sebab keturunan nasab. Yang ketiga karena perwalian, yaitu perbudakan. Nah, sekarang kita akan lihat dengan sebab pernikahan ya. Ashabul furud sababiyah, penerimaan bagian karena sebab pernikahan. Yang mana yang pertama dengan sebab pernikahan maka tentunya suami atau istri ya. Sekarang kita lihat bagian yang pertama, yaitu bagian suami. Suami mendapatkan dua macam ya ketika istrinya meninggal. Yang pertama, suami akan mendapatkan setengah ya apabila istri yang meninggal tersebut tidak ada furu waris. Furu itu artinya anak ya. Baik anak laki maupun anak perempuan. Kalau tidak ada anak laki, anak perempuan karena sudah meninggal misalkan, nah maka turun berikutnya kepada cucu laki maupun cucu perempuan. Kalau tidak ada cucu, cicitnya. Nah, jadi apabila suami ditinggalkan oleh istrinya, kalau tidak ada anak, maka suami mendapatkan setengah. Kemudian suami akan mendapatkan yang kedua, yaitu seperempat. Kapan suami mendapatkan seperempat? Apabila istri yang meninggal tersebut ada anak, baik anaknya itu anak dari pernikahan mereka maupun dari pernikahan dengan yang lain. Nah, maka suami mendapatkan seperempat. Intinya istri yang meninggal itu memiliki anak, baik anak dari pernikahan suami yang sekarang maupun pernikahan suami yang sebelumnya. Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kalian mendapatkan setengah harta yang ditinggalkan oleh istri kalian kalau mereka para istri tidak ada anak. Fa in kana lahunna walad, kalau istri kalian yang meninggal itu memiliki anak, falakum rubu, maka kalian mendapatkan seperempat. Nah, ini yang pertama ya. Ini yang harus kita ingat-ingat. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya ini akan kita bahas secara lebih rinci. Di sini sepertinya hanya sampai pembagian anak perempuan, sepertinya penulis terlewatkan. Kemudian kita masuk yang kedua, masih dalam sebab pernikahan, yaitu istri ya. Maka istri juga ada dua. Yang pertama yaitu istri mendapatkan seperempat, yang mana apabila suaminya yang meninggal tidak ada anak, baik anak intinya tidak ada anak ya. Maka kemudian yang kedua, istri mendapatkan seperdelapan. Nah, istri mendapatkan seperempat ini ya, baik itu sendirian, berdua, bertiga maupun berempat. Nah, jadi kalau seandainya seorang laki-laki menikah dan menikahi dua wanita, berarti memiliki dua istri. Nah, suami ini meninggal,
maka yang dengan istri pertama tidak memiliki anak, misalkan istri yang kedua memiliki anak. Nah berarti ya istri yang dua ini mendapatkan berapa? 1/8. Nah itu bagian yang kedua. Walaupun istri yang pertama tidak ada anak, istri yang kedua ada anak, meninggal suaminya, ya maka istri keduanya hanya mendapatkan 1/8 karena suaminya ada anak, yaitu dari pernikahan yang kedua. Sedangkan 1/8 itu dibagi dua, ya bagi dua. Nah, misalkan hartanya ya yang ahli warisnya misalkan istri 2, anak laki, anak perempuan satu pasang, maka yang ada bagiannya kan 1/8. Oh ini udah ada papan tulis ya, udah ada papan tulis, alhamdulillah. Kita lihat di sini. Nah ini misalkan istri 2, kemudian 1 anak laki, 1 anak perempuan. Nah maka istri suami yang meninggalnya suami ini hanya memiliki anak dari istri yang kedua, ya hanya istri yang kedua, istri pertama istri yang kedua. Nah anaknya dari istri yang kedua, yaitu laki dan perempuan. Maka istri walaupun 2 orang, mereka hanya berhak mendapatkan 1/8. Sisanya diberikan kepada anak. Nah, maka ini sama dengan 1, karena asal masalahnya 8 ya. Karena yang ada kan ini tidak ada bagian, yang ada bagian cuma istri, maka kita taruh asal masalah namanya, asal masalah 8, maka 8 bagi 8 1, sisanya 7. Nah, 7 nanti dibagi, jadi yang 1 ini dibagi 2 orang. Nah itu nanti kira-kira insya Allah akan dirincikan. Kalau ini kan pecahan, karena ini 1 ini 2 kan pasti bilangannya jadi pecah. Nanti akan supaya tidak pecahan, nah berarti yang 2 ini dikali 8 nanti jadi 16. Kalau dicari secara tasih itu untuk supaya tidak ada pecahan. Tapi ini gambaran bahwa istri itu ya mereka bagiannya, kalau suami yang meninggal tidak ada anak mendapatkan 1/4, tapi kalau suaminya memiliki anak mendapatkan 1/8. Apa dalilnya? Surah An-Nisa ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna rubu' mimma taraktum. Ya, para istri memperoleh 1/4. In lam yakun lakum walad, kalau kalian tidak memiliki anak, ya. Fa in kana lakum walad, kalau kalian memiliki anak, maka falahunna sumun, istri mendapatkan, para istri atau maupun 1 mendapatkan 1/8. Nah itu dengan sebab pernikahan suami dan istri, ya. Nah kembali kita ulangi bahwa ini adalah ketentuan Allah yang harus segera dilakukan, ditunaikan. Maka banyak di masyarakat kita yang mana suaminya meninggal tapi harta tidak ditentukan berapa hak masing-masing. Akhirnya nanti si istri meninggal atau ada anaknya lain meninggal, akhirnya jadi bingung pembagiannya, ya. Jadi bingung, alasan tidak ditentukan segera karena kan masih ada ibu, kata anak-anak. Ya. Atau si ibunya sendiri yang mengatakan, wah kalian berarti tidak menghargai ibu, masih ada ibu kalian sudah bagi warisan. Ini suatu kesalahan, ya. Suatu kesalahannya
Kenapa? Kalau dikhawatirkan tidak ditentukan berapa bagian masing-masing. Kalau misalkan anak yang ditinggal masih kecil, bisa-bisa istri makan harta anak yatim. Ya. Karena siapa tahu nanti istrinya akan menikah lagi dengan orang lain. Nah, tidak ditentukan bagian istri kan hanya 1/4 atau 1/8, maka bisa berdampak ya kalau dia menikah lagi makan harta anak yatim, harta dari yang ditinggalkan suaminya. Nah, Allah jelas-jelas mengancam dengan berat orang yang makan harta anak yatim seperti makan api neraka. Nah, ini yang harus ditentukan, segera tentukan mana yang hak istri, mana hak anak-anak dari peninggalan bapaknya. Ya. Setelah itu, ya peninggalan anak ini dikelola. Kemudian berikutnya kita masuk sebab keturunan. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi sepertinya penulis tertinggal dalam keturunan ini hanya sampai menyebutkan anak perempuan saja, tapi tidak mengapa. Insya Allah pertemuan depan kita akan rinci bagian masing-masing dan sebab syarat-syaratnya dan kapan akan berkurang. Dengan sebab keturunan, maka yang pertama yaitu anak perempuan. Ya. Anak perempuan ada 3 di sini kalau nggak salah, ya ada 3. Yang pertama mendapatkan setengah apabila sendiri. Jadi anak perempuan kalau disendiri, ya maksudnya apa? Dia sendirian, jadi hanya sendiri, tidak ada saudarinya, dia hanya sendirian. Kemudian tidak ada saudara laki-lakinya, ya maka dia mendapatkan setengah. Nah, contohnya di sini ya. Kita kembali ke sini, misalkan kalau di sini dia ada saudara laki-lakinya, mereka berdua menjadi sisa. Mereka berdua menjadi haknya menjadi sisa, yaitu 7. Tadi sisanya adalah 7, mereka 7. Tapi laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau seandainya tidak ada anak laki-laki, ya maka istri mendapatkan 1/8, anak perempuan mendapatkan hanya setengah. Nah, itu bagian yang pertama. Ya, jadi syaratnya dia sendirian, kemudian tidak ada saudara laki-laki. Kemudian dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat wahidatan falah nis. Seandainya anak perempuan itu 1 orang, maka dia memperoleh separuh dari harta ibunya atau separuh dari harta bapaknya. Ya. Kemudian bagian yang kedua mendapatkan 2/3. Ya, mendapatkan 2/3. Anak perempuan 2/3. Syaratnya yaitu apabila 2 orang atau lebih. Ya. Jadi kalau dia 2 orang atau lebih, maka mereka berhaknya 2/3 dari harta. Contohnya kalau tadi 1 ya, kalau 2 orang berarti istri 1/8, anak perempuan 2/3. Dalilnya apa? Kemudian tidak ada saudara kandungnya. Nah, kalau ada saudara kandungnya, mereka sisa. Jadi sisa harta mereka diberikan pada mereka. Maka ya yang perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Tapi kalau tidak ada laki-laki, maka 2 orang atau lebih mereka mendapatkan 2/3. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa in kunna nisaan fawqatnatain. Seandainya anak perempuan mereka lebih dari 2 orang, falahunna sulusa ma taraka, maka mereka 2 orang atau lebih mendapatkan 2/3 ya. Nah, yang ketiga bagiannya adalah dinamakan asobah, ya, penerima sisa. Nah, asobah ini nanti akan kita pelajari juga istilah ini. Ada 3, ada asobah bil ghair, ada asobah bin nafsi, ada asobah ma'al ghair. Nah,
Kita lihat sekarang dahulu karena di sini singgung pembagian tentang anak perempuan dan ada anak laki-laki, maka ini dinamakan dengan asobah bil, ya, asobah bil ghair. Yaitu apa asobah bil ghair? Anak perempuan satu orang atau lebih dengan syarat yaitu ada saudara laki-lakinya, baik dia anak perempuan satu orang, dua orang, tiga orang atau lebih, dan ada saudara laki-lakinya walaupun satu orang, dua orang atau lebih, maka anak perempuan, anak laki-laki ini asobah, ya, mereka menghabiskan sisa harta. Nah ini namakan dengan asobah bil ghair. Tapi pembagiannya anak laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Dari mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, yusikum Allahu fi auladikum. Allah wasiatkan pada anak-anak kalian, laki dan perempuan. Aulad itu laki dan perempuan. Yaitu apa wasiat Allah, perintah Allah? Lidzakar mithlu hadzil unsayain. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah, Ustaz, kenapa kok bagian perempuan lebih sedikit, laki 2, perempuan 1 bagian? Masih ingat jawabannya yang kemarin Ibu? Kenapa? Karena laki-laki wajib menafkahi perempuan. Dia yang wajib menafkahi saudarinya. Nah, kalau anak perempuan ini ya misalkan ada suami, maka suami yang menafkahi. Kalau belum punya suami berarti saudaranya yang wajib menafkahi dia. Sedangkan laki-laki dia menafkahi dirinya dan juga menafkahi wanita. Apakah menafkahi istrinya atau kalau belum menikah menafkahi saudari kandungnya. Sehingga Allah memberikan 2 bagian karena dia juga ada beban menanggung orang lain. Nah itu di dalam Islam. Jadi laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah sisanya insya Allah kita ini hanya kira-kira ya dari kesimpulan bab tadi kita dapati ada 2, yaitu ada sebab pernikahan, ada sebab keturunan. Tapi sebab keturunan ini nanti akan banyak ya, sampai berapa tadi katanya 9 ya. Ya. Nah itu nanti sisanya akan kita bahas lebih rinci pada pertemuan berikutnya. Karena kita akan mengenal lebih dahulu apa itu asobah. Kemudian hijab, ya, hijab itu penghalang. Nah ini yang harus kita ketahui dulu istilah-istilah ini supaya nanti kita akan paham, oh kenapa saudari kandung tidak mendapatkan karena terhalang oleh anak laki-laki. Nah itu harus kita ketahui dulu sebelum kita masuk pada bagian secara rinci keturunan yang lainnya. Ya, sebab keturunan. Nah, apa yang dimaksud dengan asobah? Ya. Asobah merupakan cara kedua untuk memberikan harta kepada ahli waris. Sebab ahli waris yang mewarisi bagian tetap itu ashabul furud namanya. Ya. Ashabul furud ini Allah menyebutkan rinci seperti yang tadi kita baca. Ya, ada bagiannya Allah tentukan. Anak perempuan setengah, 2/3 itu namanya ashabul furud. Nah, sedangkan asobah ya, yaitu mereka tidak memiliki bilangan tertentu. Ya, mereka tidak memiliki bilangan tertentu. Jadi setelah dibagikan kepada ashabul furud, nah baru setelah itu sisanya diberikan kepada asobah. Nah jadi kita misalkan tadi ya yang ada ashabul furudnya, contohnya pada kasus yang tadi misalkan suami istri itu kan ada bagiannya Allah jelaskan tadi kan. Kemudian anak perempuan kalau 1 orang ada. Nah itu kita bagikan dulu, kita tulis dulu bagiannya. Misalkan istri 1/8, 1 perempuan setengah. Nah, kemudian misalkan ada ayah di sini, ya, ayah, ibu misalkan. Nah, ibu ini nanti ada pembahasannya minggu depan, insya Allah. Kajian berikutnya kita sebutkan. Ibu kalau ada anak maka mendapatkan 1/6. Jadi ada bagiannya.
Tapi ayah tidak ada Allah sebutkan, maka ayah ini namakan dengan sisa atau asobah. Asobah itu tulisannya begini, ya, asobatun atau asobah. Nah, ya, jadi kita harus ya, kita cara membagi itu ya, kita bagikan dulu yang ada bilangan-bilangan gini. Nah, ya, baru setelah itu sisa kita berikan kepada yang sisa. Nah, sisa ini terkadang banyak, terkadang tidak ada. Nah, tergantung dia. Jadi ya namanya sisa, tapi kalau anak laki-laki pasti dia walaupun sisa pasti dia selalu yang paling banyak. Anak laki-laki, ya. Nah, anak perempuan, jadi nanti insya Allah akan kita lihat dalam contoh-contoh pembagian harta yang langsung praktek itu selalu yang paling banyak itu anak laki, anak perempuan. Nah, setelah itu baru suami istri ya, baru setelah itu baru artinya nanti akan kita lihat. Nah, jadi asobah itu adalah ya sisa yang diberikan pada ahli waris. Secara bahasa, asobah adalah laki-laki dari kerabat waris yang nisabnya kepada pewaris tidak ada perempuan, ya. Atau dengan kata lain kerabat pewaris sebapak. Ya. Jadi asobah itu hanya garis keturunan dari nasab laki-laki, bukan dari perempuan. Sedangkan menurut istilah yaitu ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu, baik besar maupun kecil. Dari segi jika sendiri mengambil seluruh harta, jika bersama dengan ahli waris penerima ashabul furud, ya. Kalau dia sendirian, contoh sendirian, ya contoh. Di sini misalkan contoh yang sendirian ya. Misalkan suami meninggal, ada satu anak laki, ada ayah, ada ibu, ya. Maka istri mendapatkan 1/8, ayah dan ibu mendapatkan 1/6, ayah 1/6. Nah, sisa 1/8, 1/6, 1/6, ya. Maka sisanya semua dikasihkan ke anak laki-laki. Ini pasti banyak ini, lebih banyak daripada 1/8, 1/6, 1/6, ya. Pasti sisanya itu banyak diberikan pada anak laki-laki. Kalau dia sendirian misalkan semua harta dikasih ke dia. Nah, kita lihat asobah itu ada bermacam-macam, ada 3, ya. Jadi kesimpulannya apa itu asobah? Asobah yaitu ahli waris yang tidak ada Allah sebutkan bagiannya di dalam Al-Quran, ya. Tapi mereka mendapatkan sisa setelah diberikan pada ashabul furud. Itu pengertian dari asobah. Asobah itu ada 3. Yang pertama dinamakan asobah nasab. Nasab itu ya dia mengambil sisa karena ada keturunan. Nasab itu keturunan. Maka urutannya ya, ada urutannya. Anak laki, cucu laki, ya, kemudian ayah, kakek, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini keturunannya, yang pertama adalah anak laki. Kalau anak lakinya tidak ada, maka pindah asobah berikutnya yang ke urutan kedua yaitu cucu laki, maksudnya cucu dari anak laki-laki. Nah, kemudian berikutnya baru ayah, ya. Kemudian kakek. Nah, kemudian saudara laki-laki kandung. Nah, itu urutan berikutnya. Kalau nggak ada ayah, nggak ada kakek, baru pindah ke saudara
laki-laki yang kandung. Kemudian saudara laki-laki seayah. Kemudian anak laki-laki dari saudara kandung, ya. Kemudian anak laki-laki saudara seayah. Nah, baru paman kandung, ya. Paman seayah dan anak laki-laki paman kandung, dan baru anak laki-laki paman seayah. Nah, inilah urutannya. Insya Allah nanti pekan depan akan ada diagramnya yang lebih memudahkan. Ini memang sengaja harus tahu dulu teorinya, Ibu ya. Teorinya harus kita ketahui dulu. Nah, itu namanya asobah bin nafsi. Artinya dia sendirian, walaupun dia sendirian tapi dia mengambil sisa harta. Ada juga yang kedua, yaitu asobah, tapi dia harus ada pasangannya yang perempuan. Ya, harus ada pasangannya dengan perempuan. Nah, yang mana di sini dijelaskan dulu yang asobah sababiyah, ya. Asobah sababiyah ini sebab perbudakan. Asobah sebab perbudakan, yaitu karena sebab memerdekakan budak baik laki maupun perempuan. Menurut para ulama, pembagian pertama asobah nasabiyah lebih didahulukan daripada asobah sababiyah. Jadi ada asobah itu yang kena ada sebab. Kalau tadi sebab keturunan, kalau ini yang kedua karena sebab memerdekakan. Jadi saya misalkan saya memiliki budak, kemudian saya merdekakan. Nah, budak saya ini karena sudah merdeka, nah akhirnya dia qadarullah dia meninggal, memiliki harta, maka hartanya itu pindah semuanya ke saya kalau tidak ada ahli warisnya. Nah, itu namakan dengan asobah dengan sebab perwalian karena sudah memerdekakan. Berikutnya, asobah nasab itu, ya, terbagi 3 macam. Nah, jadi yang ada 3 macam yang saya jelaskan tadi yang pada nasab. Yang pertama asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi yang tadi kita sudah jelaskan. Anak laki, cucu laki, dan anak laki. Nah, itu asobah bin nafsi, artinya sendirian saja dia sudah mengambil sisa harta. Yang kedua asobah bil ghair. Ya. Nah, ingat tadi yang anak laki dan anak perempuan dinamakan dengan asobah bil ghair, pakai bi, ya. Nah, kalau tulisannya begini, kalau tulisan Arabnya untuk memudahkan membedakan. Ini yang asobah bil ghair, yaitu apa? Anak laki-laki dengan anak perempuan, atau cucu laki-laki dengan cucu perempuan, ya. Jadi dia anak laki, anak perempuan, atau cucu, ya, cucu laki perempuan. Yang kedua dinamakan dengan asobah ma'al ghair. Nah, ini ada ain ma'a, ya. Nah, ini perbedaannya. Siapa asobah ma'al ghair itu? Nah, ya. Adapun asobah ma'al ghair yaitu langsung ini, ya, langsung cepat kita ini, langsung pada halaman. Oh, nggak disebutkan di sini. Rupanya tertinggal ya.
Ma'al ghair itu saudara laki-laki dengan saudari perempuan. Ya. Ternyata terlewatkan juga di buku ini. Banyak terlewatkan di buku ini. Asabah ma'al ghair enggak ada penjelasannya kayaknya tadi ya. Yaitu saudara laki dan saudari laki dan perempuan. Nah, atau ini yang saudara kandung atau saudara seayah laki dan saudari laki seayah. Nah, kalau ini yang kandung ya. Nah, itu ma'al ghair. Ya. Maaf, ini kayaknya ini masih bil ghair juga ya. Asabah bin nafsi, asabah bil ghair, asabah mal ghair. Semua macam pembagi ini memiliki hukum dan masalah tersendiri yang akan dijelaskan di bawah ini. Kenapa hanya menjelaskan asabah bin nafsi aja? Ini tertinggal lagi babnya kayaknya. Hanya asabah bin nafsi. Asabah bin nafsi itu pertama anak laki, cucu laki, kemudian ketiga ayah, kakek, saudara kandung, saudara ayah, anak laki saudara kandung, anak laki, ini 12 semuanya ya. Nah, dalil asabah bin nafsi fa illam yakun lahun nawalad wa warisahu abawahu falyumithulus. Jika orang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Dari dalil ini nanti dijelaskan ya bahwa yang disebutkan itu ada ketentuan yang disebutkan Allah Ta'ala, sedangkan tidak disebutkan berarti mereka dipahami berarti semua harta diberikan pada mereka. Nah itu. Nah, hukum asabah bin nafsi, jika hanya sendiri mengambil seluruh harta, contoh yang ditinggalkan hanya seorang anak laki, maka seluruh harta waris diberikan untuknya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, mengambil sisa harta setelah diambil oleh ashabul furud. Jadi berikan dahulu ashabul furud, nah baru setelahnya diberikan kepada asobah. Yang ketiga, tidak mendapatkan warisan apapun karena seluruhnya telah diambil oleh ashabul furud. Nah, contohnya ditinggalkan suami, artinya ada saudara, ditinggalkan suami, saudara perempuan kandung dan paman kandung. Maka bagian suami adalah setengah, saudara perempuan kandung setengah, paman tidak mendapatkan apa-apa karena bagian sudah habis, setengah-setengah berarti udah habis, paman tidak dapat. Nah, tapi yang dapat tadi, paman itu berarti jauh tadi kan. Pasti dalam waris itu kalau kita bagi sesuai syariat Islam itu yang dapatkan yang paling dekat, yang jauh biasanya nggak dapat itu. Nah, contohnya seperti kasusnya ada suami, ya, seorang istri meninggal, mereka tidak memiliki anak, berarti tadi berapa? Suami mendapatkan setengah. Kemudian istri ini punya saudari kandung. Nah, saudari itu nanti akan kita pelajari, itu kalau dia sendirian dia mendapatkan setengah. Nah, dia tidak memiliki saudara kandung, dia memiliki saudari saja. Karena dia ada adik kakak perempuan ya keduanya, kemudian dia meninggal, maka saudarinya tadi mendapatkan setengah. Dan dia memiliki paman, tapi pamannya tidak dapat lagi. Kenapa? Karena sudah habis untuk suami setengah, untuk saudarinya setengah, maka paman tidak dapat, terhalang jadinya. Nah, ini hukum yang ketiga. Jadi asobah itu contohnya yang tidak mendapatkan ada, ya, karena sudah dihabiskan oleh ashabul furud. Ya, insya Allah kita rinci, ya ini juga hanya sekilas, tidak jelaskan apa itu asobah ma'al ghair, asobah bil ghair. Insya Allah minggu depan juga akan kita rinci ya, apa itu asobah bil ghair ma'al ghair. Ini baru pengenalan yang tadi kita sudah kenal, yaitu ada istilahnya ashabul furud,
Kemudian ada istilahnya asobah. Sekarang kita masuk pada pengenalan istilah hijab. Ya, apa ini maksudnya hijab? Hijab merupakan salah satu pembahasan penting dalam faraid. Nah, kalau tidak pernah belajar, kalau tidak tahu hijab ini, maka jangan sekali-kali membagi harta warisan, karena pasti akan salah. Nah, itu sangat pentingnya tentang hijab ini. Hijab itu kalau kita ibu-ibu kira-kira dengan kata hijab itu apa? Penutup, ya, penutup. Berarti kalau ini berarti dia sebagai menghalangi. Jadi dia menghijab, dia menghalangi untuk orang lain mendapatkan harta warisan. Nah, itu masuk hijab. Jadi hijab itu artinya terhalang, ya, secara bahasa. Adapun terminologi adalah menghalangi orang yang mempunyai sebab mendapatkan warisan. Jadi karena ada dia, akhirnya orang lain tidak mendapatkan warisan. Nah, itu namanya hijab. Nah, ya. Nah, hijab ini terbagi kepada dua macam, ya. Yang dinamakan, yang pertama hajbu awsaf, hijab karena sifat, yaitu menghalangi orang yang mempunyai sebab untuk mendapatkan warisan secara total, ya. Jadi dia menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan secara total, orang lain itu tidak mendapatkan karena melakukan sesuatu perbuatan yang menjadi penghalang mendapat warisan. Nah, contohnya apa? Seperti membunuh. Nah, jadi dia membunuh ayahnya misalkan. Karena sebab membunuh, maka anak ini dihijab, tidak mendapatkan warisan. Nah, sama sekali tidak boleh mendapatkan. Hal ini berlaku untuk seluruh ahli waris, laki maupun perempuan, ya. Dan jika seorang masuk dalam kategori ini, tentu keberadaannya bagaikan tidak ada. Nah, jadi karena dia bunuh, baik itu laki maupun perempuan, maka dia menyebabkan tidak mendapatkan warisan. Yang kedua, hajbu ashkhas, hijab karena ada orang lain, ya. Hijab karena ada orang lain dinamakan hajbu ashkhas. Ashkhas, hijab karena ada orang lain, yaitu menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan secara total atau dari bagian yang besar menjadi bagian yang lebih kecil, ya, karena ada ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Jadi hijab ashkhas ini ada dua. Yang pertama hijab nukson namanya, ya. Nukson itu apa? Menghalangi seseorang yang memiliki sebab untuk mewarisi dari bagiannya yang sempurna menjadi yang kecil. Contohnya, suami seharusnya mendapatkan setengah, tapi karena punya keturunan anak istrinya tadi, maka mendapatkan 1/4. Berarti apa? Berarti siapa sini menghalangi bapak untuk mendapatkan setengah? Anak. Nah, itu namanya hijab, ya. Jelas ya. Jadi menyebabkan si suami tadi, ya, yang harusnya setengah, tapi karena istrinya ada anak, maka turun dia bagiannya, berkurang. Namanya nukson. Nukson itu berkurang. Nah, ini pentingnya kita untuk mengetahui urutan-urutan ini, hijab ini, ya. Nah, jadi anak itu, ya, dia menyebabkan orang lain berkurang bagiannya. Hijab nukson ada dua. Hijab nukson karena sebab intikal, perpindahan dari satu bagian tetap menjadi bagian tetap lainnya, ya. Nah, contohnya perpindahan dari satu bagian farad ke bagian farad lainnya. Jadi nukson ini ada pertama, yaitu bagian setengah pindah bagiannya menjadi 1/4.
Ini yang pertama. Ya, seperti suami tadi. Suami dari bagian setengah pindah ke bagian, ada juga bagian yang Allah sebutkan yaitu 1/4. Yang kedua, perpindahan dari asabah menjadi asabah yang lebih sedikit. Nah, asabah itu bisa dia banyak, bisa dia sedikit. Nah, jadi berpindah dari asabah menjadi asabah. Seperti perpindahan saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah dari asabah ma'al ghair menjadi asabah bil ghair. Nah, ya, ini juga asabah ma'al ghair menjadi asabah bil ghair. Yang mana asabah bil ghair berarti lebih banyak, tapi ketika bil ghair dia hanya bagian satu. Ya, perempuan satu bagian, tapi mal ghair dia dibagi dua. Nah, nanti insyaallah kita akan rincikan ya bagian asabah mal ghair, asabah bil ghair. Tadi kalau bil ghair ya contohnya anak laki dan anak perempuan, laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Sepertinya mal ghair ini bagian laki-laki dan perempuan itu satu-satu, misalkan jadi sama dia, enggak dua, yaitu antara apa? Saudara perempuan ya dengan saudara laki-laki. Nah, jadi mereka berdua asabah itu dibagi dua, laki dan perempuan sama, Allah samakan. Itu kan besar bagian perempuan, setengah kan. Tapi ketika dia pindah menjadi asabah bil ghair, maka perempuannya satu, laki-laki dua bagian. Nah, itu contoh perpindahan asabah yang banyak menjadi asabah yang sedikit. Yang ketiga, perpindahan dari asabah menjadi farad. Ya. Yang sebelumnya asabah bisa berubah menjadi bagiannya tetap. Contohnya seperti apa? Ayah dan kakek. Ayah itu asabah kalau tidak ada anak, contohnya. Ya, kasus enggak ada lagi di sini ya. Seperti materi kita udah mau habis ya jamnya ya, udah jam setengah. Nah ya, tadi dijanjikan 40 menit materi. Jadi insya Allah pekan depan akan kita mulai merincikan bagian-bagian dan apa itu asabah. Jadi itu intinya hijab ya. Kemudian hijab irman menghalangi seorang yang memiliki sebab untuk mewarisi dari bagiannya secara keseluruhan. Ya. Insyaallah hijab irman, kita berhenti di hijab irman. Ya. Sisanya tidak akan banyak, hanya tinggal merincikan bagian-bagian dan pengertian asabah ya. Dan insyaallah terakhir kita akan mulai mencari bagaimana cara mencari harta. Baik, sisa waktu kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dipersilahkan. Saking serunya nggak terasa sisa waktu berlalu ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, yang pertama kan tadi dijelaskan kalau suami ditinggal istri meninggal, suami akan mendapatkan 1/4 kalau ada anak, kalau ada keturunan. Nah itu setelah harta dibagikan pada suami 1/4, berarti sisanya sepenuhnya untuk si keturunan ini ke Ustaz. Tapi tetap perempuan satu bagian dan laki-laki 2 bagian. Iya. Terus pertanyaan yang kedua. Pertanyaan pertama apa Bu pertanyaannya Bu? Pertanyaannya itu sisanya benar-benar langsung dibagikan untuk anak-anaknya. Oh baik. Pertanyaan yang kedua. Nah kalau tadi suami meninggal istri ataupun istri ditinggal suami meninggal, mereka mendapatkan masing-masing yang sudah Ustaz tadi katakan. Nah untuk yang saya mau nanya yang kedua ini yang tidak memiliki keturunan, apakah ketika istri meninggal suami mendapatkan setengah, sisanya ini dialokasikan kemana ya Ustaz? Maksudnya apakah kalau dia misal masih punya orang tua, apakah orang tuanya juga berhak untuk mendapatkan? Ataukah dia
Dan untuk masalah angka pembagiannya itu gimana ya Ustaz? Ya, baik. Untuk yang pertama, apakah setelah dibagi untuk bagian suami semua diberikan pada anak? Iya. Jawabannya iya. Tadi sudah kita jelaskan. Ya, ketika misalkan ahli warisnya kasusnya yang meninggal istri, yang ditinggalkan suami, kemudian satu orang anak laki, satu orang anak perempuan, maka pembagiannya dalam syariat Islam misalkan karena tidak ada ayah, tidak ada ayah, tapi ada saudaranya. Sekalian masuk contoh yang kedua tadi ya, pertanyaan kedua tadi, ayah dan saudaranya. Nah, maka untuk pertanyaan pertama, nggak ada ayah, nggak ada saudara, maka yang ada bagiannya hanya suami dalam Al-Quran. Maka itu kita kasih aja dulu suami, ya. Maka kita kasih untuk suami mendapatkan 1/4. Nah, sisa dari 1/4 itu kita berikan pada anak laki dan anak perempuan 2:1. Menentukan itu yang paling penting. Ya, tidak mesti harus dijual. Ya, tidak mesti harus dijual. Yang jelas tentukan ini ya, total harta nama kalian, misalkan rumah. Rumah biasanya suami ya. Misalkan ada usaha atau ada mobilnya. Berarti di usaha ini ada milik suaminya atau bapaknya 1/4, maka sisa dari itu ya sahamnya dikuasai laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Terserah mereka. Karena bagian laki-laki yang paling besar, maka ya misalkan laki-laki ya udah bagian saudarinya saya beli misalkan. Nah, yang penting menentukan ya. Kenapa? Karena harta itu kan pasti ada kewajibannya. Misalkan kalau mobil yang ditinggalkan ada pajaknya. Nah, atau misalkan usaha tersebut menghasilkan, maka menghasilkannya dibagi sesuai dengan pembagian tadi. Untuk suami 1/4, kemudian 2 bagian sisanya untuk anak laki dan 1 bagian untuk anak perempuan dikasihkan. Tapi kalau ada kewajiban-kewajiban, mereka bertanggung jawab sesuai dengan porsi sahamnya juga. Misalkan bayar pajak, maka kewajiban pajak suami hanya 1/4, yang 2 sisanya itu laki-laki. Nah, itu maksud dari menentukannya ya. Kalau misalkan ahli waris sepakat tidak menjualnya. Jadi kalau tidak ditentukan nanti akan jadi berkelahi. Misalkan dipakai oleh anak laki aja mobilnya, anak perempuan nggak terima. Itu kan ada bagian saya di sana. Nah, tapi kalau ditentukan mereka paham, ya udah. Berarti anak laki kalau pakai mobil dia harus izin dulu, atau dia bayar sewa kepada saudarinya atau kepada bapaknya. Ya, itu yang harus ditentukan. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan nggak ada anak, nggak ada keturunan, tapi kan ada ahli waris yang lain, contohnya ada ayah. Nah, ayah, ya, kalau ada saudari, kalau perempuan misalkan cuma saudari perempuan, sisanya untuk ayah, dikasih untuk saudarinya hanya setengah. Nah, insya Allah nanti yang kata saya sampaikan tadi di awal, rincian yang lain-lain itu akan kita bahas minggu depan. Jadi ada anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, ya, anak kemudian bagian dari yaitu ya, yang perempuan itu biasanya ashabul furud itu perempuan, yang perempuan yang ada, yang laki-laki itu hanya sisa. Insya Allah minggu depan akan kita rincikan. Jadi harus dilihat lagi ahli waris yang lain. Kalau tidak ada anak tapi ada ayah, maka yang dapat. Ada saudara, ada anak dari paman misalkan, nah, mereka juga mendapatkan warisan, sudah Allah tentukan. Baik, untuk pertanyaan yang lain silakan. Baik, pertanyaannya
seorang suami meninggalkan istri satu, anaknya dua, tapi laki apa perempuan Ibu? Laki, Ustaz. Keduanya laki-laki. Laki-laki. Oh. Pertanyaannya meninggalkan usaha. Nah, apa? Uang, meninggalkan ada uang sejumlah uang warisan keluarganya untuk dipakai untuk keperluan sehari-hari, sekolah gitu, Ustaz. Untuk kebagian anaknya keperluan. Iya, maka harusnya ya yang mesti dilakukan begitu suami meninggal langsung ditentukan dari harta ditinggalkan itu seluruhnya untuk istri mendapatkan 1/8 ya. Jadi sampaikan pada anak-anak ini bagian mama ya. Kalau seandainya istrinya tidak ikut bekerja, tapi kalau misalkan ya istri dan suami mereka bekerja berdua, maka dipisahkan dulu bagian istri. Kalau mereka sama-sama bekerja, misalkan ada usaha ya yang mereka kembangkan berdua, suami istri mereka berdua dari menikah berdua terus. Nah seperti ini harus dipisahkan dulu ya, bagian istri pisahkan dulu dari usaha ini, sebagian pisahkan dulu istri. Nah setelah itu baru yang bagian suami ini yang dibagi, istri mendapatkan 1/8, sisanya untuk anak laki dan anak perempuan tentukan. Nah kalau sudah dipisahkan, kemudian tergantung di kesepakatan. Misalkan anak-anaknya bilang ya udah mah pakai aja, kan anak laki pasti banyak. Dia mengatakan ya udah mah yang bagi kami ini kita gunakan untuk makan saja. Kemudian kan sudah ditentukan gunakan harta yang tadi untuk keperluan masing-masing. Kalau anak yang pertama misalkan ada kuliah, misalkan gunakan bagiannya. Dia kan punya harta sendiri. Nah, kalau anak yang ini juga gunakan yang harta milik dia, sehingga jelas mereka tidak ada unsur kecemburuan nantinya. Tapi kalau tidak ditentukan bisa jadi yang pakai kuliah nanti dia terima, yang adiknya yang belum kuliah, masa ya uang saya juga dipakai untuk kuliah dia. Nah, nggak terima akhirnya. Nah itu menyebabkan kezaliman. Ya, kira-kira begitu Ibu. Jadi wa'iyaki. Jadi tentukan dulu, baru setelah itu bagaimana kesepakatannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nuraini mau tanya Ustaz, harta istri setelah suami kedua meninggal, apakah anak dari bawaan suami kedua itu mendapat waris? Bentar Ibu, bentar. Hartanya dari istri, kalau suami keduanya nggak punya. Bentar. Yang meninggal siapa Ibu? Yang meninggal suami kedua dari perempuan itu. Terus Oh gini, ada seorang wanita menikah, kemudian yang pertama pisah, kemudian nikah lagi dengan laki-laki yang kedua. yang pertama meninggalkan harta. Oh, yang pertama meninggalkan harta. Ya, dengan anak 4. Ada anak satu istri, anak 4. Suami pertama, suami kedua meninggal juga. Dia membawa anak 3. Apakah Ya. dia mendapat warisan Dari harta siapa? dari harta istrinya? Dari Oh, akhirnya istrinya meninggal. Iya, yang kedua meninggal juga. Meninggal. Yang mendapatkan itu hanya anaknya saja. Anak sendiri ya. Anak Dari suami pertama. dari istri itu. Ya, dari istri itu ya. Iya, bukan anak dari suami yang kedua. Itu ya. Jadi anak sambung tidak mendapatkan harta warisan. Jadi anak-anak yang kita bahas ini kena sebab keturunan. Ya, karena dia melahirkan ya, atau dia karena pernikahan mereka, maka anak ini mendapatkan. Tapi anak yang dari pernikahan sebelumnya itu nggak dapat. Tapi kalau suami kedua punya harta, istrinya ini dapat kan? Nah, misalkan suaminya yang meninggal, iya dapat istrinya karena di statusnya sebagai istri. Istri dapat, kemudian anaknya pun yang dapat bukan anak dari istri tapi anak dari suami. Ya begitu Ibu. Ya baik.
Silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, apabila suami meninggal sementara ada ditinggalin anak satu laki-laki, nah dia tuh udah minta warisannya sendiri, terus udah dihabisin, tapi untuk biaya pendidikan dan makan sehari-hari lagi dari ibunya, itu gimana Ustaz? Bentar Bu, ulangi lagi Bu. Ada seorang suami meninggalkan istri dan anak. Anaknya berapa tadi? Satu laki-laki, istri satu. Kemudian sudah dibagikan warisan. Iya, kemudian. Oh, bentar. Dihabisinya warisannya. Waktu diberikan kepada dia, dia sudah dewasa. Enggak, waktu diberikan kepada dia anak itu dewasa apa belum dewasa? Sudah balik belum? Oh, sudah balik. Tapi dia cerdas enggak kira-kira dalam belanjakan harta? Belum. Kalau enggak cerdas enggak boleh dikasihkan harta, karena Allah SWT mengatakan wala tutusufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kalian berikan harta kepada orang-orang yang lemah akalnya, ya, yang lemah akalnya, yang mana Allah jadikan kalian sebagai pengatur. Di sini menunjukkan haram bagi wali-wali untuk memberikan harta kepada orang-orang yang lemah akalnya. Walaupun sudah dewasa, ternyata dia belum cerdas dalam belanjakan harta, malah sifatnya lebih boros, poya-poya. Maka ini tidak boleh walinya untuk berikan harta pada mereka, berdosa. Iya, kan Allah mengatakan wala tutusufa, jangan berikan harta pada orang yang lemah akalnya. Karena mereka buntu Ustaz, kasar lah gitu maksudnya. Mantap itu Ustaz sama abang-abang yang sekan. Yang diitukannya ada nggak yang dihormatinya? Orang yang dihormatinya sebagai wali, misalkan dia segan dengan seseorang, misalkan, maka berikan harta pada dia. Ini harta kamu dikelola oleh ini ya, apa kebutuhan kamu diberikan, begitu harusnya. Kalau diserahkan habis ke dia, nah berarti akhirnya itu yang terjadi habis. Nah, pertanyaan berikutnya apa Bu? Silakan. Pertanyaan berikutnya apa? Pertanyaannya belum. Oh enggak, jadi begini, sudah terlanjur misalkan diberikan pada anaknya. Tadi lanjutkan pertanyaannya apa tadi Bu? Apakah tapi ibunya ibu kandung. Nah, salah, harusnya dia yang bekerja. Dia menafkahi ibunya. Bilang ke dia, kamu anak laki-laki, bagian kamu itu banyak, harusnya kamu menafkahi ibu, bukan ibu yang menafkahi kamu. Kan sudah dikasih kan? Nah, sudah terlanjur dikasihkan walaupun mubazir. Nah, berikutnya ya dia tanggung jawab dirinya sendiri kalau sudah dewasa. Dalam Islam kalau anak laki-laki sudah dewasa, dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bahkan harus menafkahi ibunya. Menafkahi ibunya dan menafkahi saudarinya. Nah, ini pentingnya kita belajar hukum-hukum Islam supaya paham ya, anak laki-laki itu jangan dimanja, Ibu. Laki-laki kalau dia sudah balik, diajarin cari uang. Ya, ini dibiayain sampai kuliah, sampai nikah dibiayain, itu mau sampai kapan anaknya ngerti masalah kewajiban. Nah, jadi, enggak berdosa. Ya, wah iya Ki. Kewajiban nafkah itu anak laki kepada ibu, bukan ibu menafkahi anak. Kecuali memang ibunya mampu, ya tentu kan anaknya ya boleh aja dia ngasih ke anaknya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? Orang tua saya Ibu. Ya. Ayah saya meninggal sudah ada 81, satu rumah. Ya. Sertifikat ini dipakai oleh anak saya untuk buat
Jadi ada harta yang ditinggalkan oleh ayah. Ya. 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 Oh ya, ada bunganya. Ya, untuk diberikan pada anak yang melunasi utang tadi. Ya, terus? Ya. Oh, baik. Nah, kalau tidak semua saudara tahu, padahal di sana ada hak anak-anak yang lain. Ada berapa anaknya, Bu? Laki berapa orang? Yang mengagunkan anak yang laki ke berapa? Anak laki yang nomor berapa? Salah satunya, Bu, intinya ya. Salah satunya, ya. Diagunkan. Nah, harga tanah itu setelah dilunasi, mana yang lebih mahal, harga tanah itu atau utangnya? Masih lebih mahal tanahnya. Nah, apakah ucapan ibu itu batal? Kenapa batal? Karena di sana ada hak anak yang lain, ya. Sehingga ibu tidak berhak menghadiahkan hak saudara anak, menghadiahkannya bukan milik dia. Yang sah itu yang hanya milik ibu saja kalau ingin dihadiahkan kepada anaknya tadi, karena dia memang ada kepemilikan di sana. Nah, adapun yang milik kepemilikan saudara yang lain itu tidak sah, karena hadiah itu yang sah ketika dia memiliki harta itu. Maka bagaimana solusinya dalam syariat Islam untuk kasus itu? Solusinya yang melunasi tadi hanya berhak senilai uangnya. Ya, berapa uang yang dia sudah lunasi, berikan itu. Sisanya itu menjadi harta warisan, diberikan kepada saudara-saudaranya dan laki-laki dan perempuan, begitu. Iya, pasti zolim, Ibu. Iya, memang begitu. Iya. Jadi kurangi dulu yang uang dia yang sudah keluar untuk mengambil kembali tanah itu, baru sisanya itu dibagi sesuai warisan. Iya. 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 Itu sangat dianjurkan seperti itu, Ibu. Iya. Dinilai dulu berapa uang yang sudah keluar, kemudian ada sisa, mau enggak saya bayarkan, saya beli bagian kalian, ya. Maka diberikan, memang begitu harusnya, dinamakan dengan hakkus syuf'ah. Hakkus syuf'ah itu artinya apa? Hak untuk ketika akan dijual harta yang dimiliki bersama, harus teman sirkatnya yang harus ditawari dulu. Di sini kan harta seperti rumah tadi, kepemilikannya kan atas anak-anak, maka dia yang kalau mau dijual itu nggak boleh ke orang lain dulu, harus tawari dulu kepada yang pemilik itu, mau nggak beli. Kalau mereka mengatakan saya nggak mau beli, ya baru boleh dia menjual ke orang lain. Nah, memang begitu harusnya. Benar, sangat benar itu. Ya.
Iya. uang, artinya bukan itu dari kerugian, tapi dia memberi Iya. Iya, memang begitu Ibu. Iya. Iya, memang begitu harusnya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bentar. Belum, saya belum paham Ibu. Bentar, pelan-pelan Ibu. Maksudnya nikah dan suami tapi nggak ada seorang punya harta yang banyak, menikah. Ya, menikah sendiri. Ya. Ya. Oh, pernikahannya hanya 2 tahun. Ya. Nah, baik, bagus Bu pertanyaannya. Nah, apakah itu sah sebagai suami yang mendapatkan harta warisan? Nah, maka ini yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yang boleh mendapatkan warisan itu dengan sebab pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Yang mana sesuai dalam syariat Islam, seorang wanita kalau menikah harus ada wali, harus ada saksi, harus ada mahar. Nah, kalau tidak ada walinya, tidak ada saksi, tapi ada itunya, saudara kandungnya ada. Bentar Ibu. Ayahnya masih ada. Saudara laki-laki ada. Saudara laki ada. Nah, tapi dia pakai walinya wali hakim. Maka dalam mazhab Allah Ta'ala, nah ini coba ditanyakan ke kantor pengadilan agama. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh, tidak sah pernikahan. Iya. Dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan kalau ada wali yang dekat tidak boleh menggunakan wali yang jauh. Iya. Iya, kalau tapi kakak yang laki-laki dikasih tahu. Nah, ya. Wallahu ta'ala. Nah. Iya. Wallahu ta'ala, ini ya dalam mazhab Syafi'i pernikahannya tidak sah karena menggunakan wali jauh padahal masih ada wali hakim. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi sebaiknya selesaikan di pengadilan agama Pak ini, karena kalau ada perselisihan keluarga seperti ini sebaiknya selesaikan di pengadilan. Sampaikan ini menikah. Kenapa? Ya, saudaranya dapat. Nah, walaupun misalkan ada suami, anggaplah pengadilan mengatakan ini sah pernikahannya misalkan, maka suami haknya cuma setengah ya. Kalau seandainya pengadilan mengatakan sah setengah, sisanya setengah lagi diberikan untuk saudara laki dan saudara perempuan. Kalau sah. Ya itu yang tadi kita sebutkan. Sebab pernikahan itu saling mewarisi kalau pernikahannya sah. Ya.
cari pengadilan dulu Bu, pengadilan agama. Sah nggak pernikahannya ini menurut pengadilan? Karena ada saudaranya tapi dia nggak izin ke saudaranya, tidak dinikahi saudaranya. Kalau pengadilan katakan sah, ya berarti ya dapat suami setengah karena memang suami. Sisanya untuk saudara laki dan perempuan. Iya. Ya. Wallahu ta'ala. Ya, Ibu. Silakan, masih ada lagi dari YouTube? Nggak ada. Masih ada 5 menit lagi. Silakan. Ya, silakan, Bu. Nambah ya sepatu. Iya, silakan, Ibu. Anak laki-laki yang sudah almarhum dalam pembagian waris dapat nggak? Nah, kemarin sudah kita jelaskan, harta warisan hanya untuk orang yang hidup. Nah, seorang meninggal, siapa diberikan hartanya? Diberikan untuk yang hidup ahli warisnya. Kalau yang sudah meninggal, gimana harta dikasih ke orang meninggal? Nggak bisa. Jadi hartanya dikasihkan kepada orang yang hidup. Ya, maksudnya gini, Ustadz, dia memang sudah mati, tapi kan ada anak, ada istri. Iya, nggak dapat anak istrinya karena dia yang bersangkutan sudah meninggal, otomatis nggak dapat bagian. Yang dibagikan hanya untuk orang yang hidup saja, begitu. Jadi kayak cucunya gitu nggak dapat. Nggak dapat. Nah, terus yang kedua itu harta almarhum anak laki-laki itu apakah ibunya mendapatkan warisan? Iya, ibu pasti dapat. Ibu, seorang ibu pasti dapat. Ibu itu kalau yang meninggal ada anak, ibu 1/6. Kalau nggak ada anak, ibu dapat 1/3. Nanti insya Allah minggu depan kita bahas lebih rinci bagian ibu. Ya. Kalau seorang wanita kawin siri itu, terus suaminya itu mendapatkan harta warisan dari istrinya nggak? Nah, itu yang tadi kita jelaskan. Kalau pernikahannya sudah sesuai dengan syarat dan rukun syariat Islam, maka sah menjadi suami istri dan saling mewarisi. Ya. Walaupun itu siri, yang penting hukumnya ya jelas. Walaupun siri, tapi terpenuhi ada walinya, ada maharnya, ada saksi. Nah, berarti sah pernikahannya, saling mewarisi. Seorang ibu masih hidup mau membagikan hartanya itu belum termasuk waris. Berarti hadiah. Hadiah atau hibah. Kalau dia masih hidup bagi-bagikan harta kepada anaknya berarti hibah atau hadiah. Itu boleh sama, laki 1, perempuan 1 boleh. Sama boleh. Boleh sama. Kecuali waris ya, anak laki lebih besar. Kalau waris wajib menjalankan seperti yang Allah tentukan. Ya. Alhamdulillah. Masih ada? Masih, silakan Bu. Tadi kalau misalnya punya 2 saudara perempuan dan laki-laki, kalau perempuannya perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Kalau misalnya saudara yang 2 laki-laki, berarti sama rata ya? Iya, dibagi 2 setengah-setengah. Ya. Saya punya anak 1 perempuan dan tunggal. Kebetulan saya single parent. Jika saya meninggal, itu harta saya kan saya punya anak laki-laki. Berarti dibaginya saya ke anak saya ke atas itu saudara laki-laki saya atau saudara laki-laki dari ayahnya ya. Kedua ayahnya kami bersaudara. Saudara ibu aja. Oh, dari ibu ya. Saudara ayahnya nggak dapat, saudara ibu aja. Saudara yang laki-laki kan bisa. Nah, berarti sisanya untuk saudara laki-laki berarti. Jadi ke anak saya dulu, lalu ke Seanak 1 orang berarti setengah. Nah, sisanya dikasih ke saudara laki-laki. Tapi bisa ibu selagi masih hidup, wah saya kasih ke anak saya aja ya gitu.
semuanya, jadi saudara jadi gak dapat. Jadi langsung dari saya, misalnya saya langsung di rumah untuk anak saya. Langsung dibalik nama ke anak. Oh, kalau dibalik nama berarti saudara saya berhak. Iya, karena sudah jadi milik, boleh. Seperti itu. Boleh. Aduh, saya punya apa jasa? Iya, jadi kita Kalau berdua kesian juga. kasihan anak perempuan misalkan nanti ini, ya udah kita langsung, ibu kayaknya ini langsung balik nama ibu hibahkan untuk kamu misalkan, sehingga kamu punya rumah karena paman kamu sudah punya rumah gitu, itu boleh. Jadi sebaiknya Langsung balik nama langsung. serah terimakan balik nama. Terima kasih Ustaz. Ya, afwan. Baik, alhamdulillah ya, semoga ini bermanfaat. Insyaallah minggu depan pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih rinci bagian-bagian yang belum disebutkan pada ashabul furud tadi ya. Dan kita akan praktek dua berikutnya, kita akan praktekkan cara pembagian dalam menentukan harta masing-masing bagian. Semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.